Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim, program 60 menit hadir lagi di hadapan Anda. Seperti biasa di episode 60 menit kita selalu belajar banyak hal dari siapapun yang menjadi narasumber kita, sahabat keluarga muslim. Saya ingatkan kepada Anda sebelum kita memulai program 60 menit ini, untuk Anda bisa menyaksikan program 60 menit serta program Salam TV lainnya dari satelit Telkom Merah Putih atau dari TV berlangganan My Republic Channel 285. Serta dengan mudah bisa mengakses semua program Salam TV dari handphone Android Anda. Caranya Anda silahkan install aplikasi Salam TV dari Google Play Store. Dan tentunya saya juga mewakili Salam TV meminta kepada Anda untuk menjadi donatur Salam TV. Anda silakan berinfak ke rekening Salam TV Peduli, berapapun jumlah nominal dari yang Anda infakkan ini sangat berarti sekali untuk kami dan tentunya menjadikan Salam TV untuk bisa terus mengudara dan juga produktif. Baik sahabat keluarga muslim, kali ini saya bersama narasumber ya, kita akan berbincang terkait dengan bagaimana anak muda mempersiapkan dirinya menjadi seorang pemimpin. Di samping saya sudah ada seorang anak muda ya, dia juga merupakan bagian ataupun dari perkumpulan dalam sebuah universitas kampus begitu ya, yang aktif dalam kepemimpinan. Ada Sultan, sahabat keluarga muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sultan, nama lengkapnya siapa nih Sultan? Nama lengkap saya Sultan Ferry Wahyudi Sanoval. Sanoval. Ini mahasiswa dari STAI As-Sunnah. STAI As-Sunnah ya. Ini prodi komunikasi dan penyiaran Islam. Oke, baik. Nah, sahabat keluarga muslim ya, tema kita kali ini kan bagaimana ya anak muda mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin masa depan. Kalau Sultan sendiri ya mendefinisikan pemimpin itu seperti apa? Pemimpin itu ada banyak karakter tentunya. Tergantung siapa yang memilih dia bagian yang mana, Sat. Kalau saya lebih memilih sebagai leadership, Sat. Leadership. Sebagaimana leadership itu dia yang menyokong anggotanya seperti itu, San. Yang memimpin anggotanya, yang betul-betul memimpin, yang dia itu tahu dengan apa kendala pada rakyatnya dan tahu juga akan solusi yang dia akan berikan kepada rakyatnya seperti itu, San. Oke. Itu gambaran dari leadership. Jadi lebih universal ya, makna pemimpin bagi Sultan ini ya, bisa dikatakan pemimpin untuk rakyat gitu ya. Nah, Sultan ini juga adalah ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa STAI As-Sunnah ya. Nah, kalau boleh tahu untuk menjadi seorang BEM itu apa sih yang harus dimiliki oleh seorang anak muda khususnya yang sudah masuk jenjang pendidikan mahasiswa gitu? Yang harus dimiliki oleh mahasiswa manapun jika ia ingin bergabung dengan BEM seperti sana. Tentunya dia harus memiliki basic organisasi dulu, San. Tentunya. Setidaknya ya di SMA dulu pernah ikut ROHIS atau enggak organisasi seperti forum anak atau organisasi seperti lain lah seperti itu, San. Jadi ketika dia sampai di jenjang namanya mahasiswa, nanti akan ada namanya organisasi terbesar yaitu BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan kita tahu namanya kuliah pasti banyak tugas, San. Betul. Tugas, makalah dan hal-hal lain lah gitu. Yang membuat kita itu harus berimbang dalam dua hal ini. Jika enggak kuliahnya bagus juga atau enggak organisasinya juga kurang bagus nanti seperti itu. Jadi kebanyakan mahasiswa kita itu nggak bisa berimbang, berat ke satu sisi dan lupa satu sisi lainnya gitu. Jadi kalau bagi saya sih ada dua hal yang harus dia miliki. Pertama ilmu organisasinya, saudara. Ilmu organisasinya yang tentunya ilmu organisasi sendiri dalam Islam juga Rasulullah bilang kan orang itu harus amanah, satu lagi kemudian dia kuat, seperti itu. Kemudian yang kedua, selain dia pandai berorganisasi, yang kedua dia itu juga taat kepada Allah Ta'ala. Ini yang sebenarnya harusnya nomor pertama kita cantumkan di tadi. Yang kenapa kok harus dia tahu tentang agama, taat kepada Allah, agar dia tahu kemana arahnya, tujuan visi misi ini akan diarahkan nanti, Sat. Karena pemimpin ini jika dia tujuannya hanya ke dunia saja atau enggak mengarahnya sifatnya duniawi aja, dia nanti akan lupa apa sih
tujuan kita selain dunia ini. Padahal ada tujuan lebih utama yang sifatnya tuh urgensinya tinggi seperti itu. Jadi dua inilah seperti yang kedua ini. Pertama ilmu organisasi yang di sana dia harus mempunyai dua karakter tadi. Amin, dia itu orangnya percaya atau kuat amanah. Kedua itu dia itu kuat dalam pegang amanah tersebut. Yang artian kuat di sini dia tahu cara bagaimana berorganisasi atau bagaimana caranya mengatur waktu seperti itu. Oke. Baik, tadi Sultan sampaikan ya dalam dunia pendidikan perkuliahan khususnya itu kan banyak sebenarnya bukan hanya belajar materi saja gitu ya, betul. tapi juga praktek-praktek tugas-tugas lain juga banyak seperti yang tadi Sultan sampaikan. Kemudian kenapa harus tertarik ataupun kenapa akhirnya Sultan tertarik untuk menjadi bagian dari organisasi di kampus tersebut dan bahkan Sultan sendiri sebagai ketua BEM gitu. Kalau Sultan sendiri berkat dorongan dari teman-teman juga dan kemudian Sultan juga melihat keadaan seperti itu. Kondisionalnya sekarang ini sepertinya emang butuh orang yang bisa membenarkan nama sistem ini secara benar. Karena dari tahun-tahun berlalu ada beberapa kesalahan yang itu terjadi di BEM sendiri, Yang ini membuat BEM itu sendiri itu jatuh seperti itu. Bahkan dia menyalahkan akademiknya lah. Bahwa bukan karena dia tidak tahu akademiknya, tapi dia tidak tahu cara sistem yang baik itu seperti itu, Oke. Jadi melihat dari pertanyaan tadi gimana, Tadi? Kenapa mau terlibat? Kenapa mau terlibat itu tadi melihat dari keadaan satu, kemudian dari dorongan teman-teman juga, dan juga sepertinya jika kita yang mempunyai, bukan saya yang melihat diri saya lebih dari orang lain, tapi melihat teman-teman dan kawan-kawan memberikan respon dan dukungan support yang begitu tinggi kepada saya, juga saya nggak bisa menyia-nyiakan apa yang telah orang percaya kepada saya seperti itu. Dan bukan hanya itu, bahkan Asatidzah juga milih juga. Bahkan ini saya mikirkan sebelum pernah naik BEM ini kemarin, sebelum tansip kita bilang di sini, sebelum pengangkatan BEM ini. Saya sempat terpikir bahwasanya nanti kuliah bagaimana dan hubungan seperti ini bagaimana, ini itu semuanya terpikirkan. Karena kalau kita udah di BEM Badan Eksekutif Mahasiswa, tentunya kita harus menampung yang dari bawah, kemudian kita harus nyampaikan ke atas. Untuk menyampaikan ke pihak-pihak atas tentunya nggak mudah, ada sistemnya. Kemudian ada strukturalnya yang harus kita jenjang itu yang harus kita daki satu persatu seperti itu. Dari dorongan dari teman-teman dan kemudian juga alhamdulillah saya juga punya basic walaupun nggak sebanyak orang-orang luar, tapi alhamdulillah saya punya basic sedikit tentang organisasi yang itu yang membuat teman-teman percaya kepada saya seperti itu. Oke, menarik ya sahabat keluarga muslim ya, kita mendengarkan langsung cerita dari anak muda dengan tema kita hari ini juga bagaimana anak muda itu harus mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan begitu ya. Nanti kita akan lanjutkan ceritanya bersama dengan Sultan ya, Ketua BEM STAI As-Sunnah Tanjung Morawa Deli Serdang. Tapi setelah jeda, kita jeda dulu, jangan kemana-mana, tetapi program 60 menit kami akan segera kembali. Ya sahabat keluarga muslim, kita kembali lagi di program 60 menit. Masih bersama saya dan masih bersama narasumber kita. Kali ini kita berbincang terkait dengan bagaimana anak muda mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan. Ini penting ya Sahrul ya. Maksud saya Sultan ya Sahrul. Ya, penting. Ya, dan Sultan, kalau Sultan melihat sekarang nih kan zamannya anak-anak muda tuh lebih ke sesuatu hal yang tidak bermanfaat ya. Ya. Mungkin Sultan melihat sekarang seperti anak muda menggunakan sosial media untuk joget-joget yang tidak berfaedah ataupun membuat konten-konten yang tidak bermanfaat. Nah, seperti apa Sultan melihat ini? Ya, perspektif yang Ustadz pandang tadi mungkin ada benarnya dan bahkan benarnya lebih besar daripada salahnya seperti itu. Iya betul, dengan secara realitasnya kita nampak sih emang kebanyakan anak muda sekarang tuh lebih banyak untuk menghabiskan waktunya di dunia maya. Bahkan kita tahu itu dunia maya tuh nggak real seperti itu. Dan bahkan
Seharusnya pemuda ini adalah masa-masanya mereka harus berkarya keras agar hari besok itulah hari dia. San. Itu adalah pepatah yang saya pegang sampai sekarang. Dan patah itu sebenarnya dulu pernah di zaman-zamannya pemuda dulu, zaman-zamannya dulu lah saat masih megang namanya kata-kata ini. Hari ini adalah hari di mananya pemuda itu berkarya keras dan hari esok adalah hari di mana mereka jadi seorang laki-laki yang betul-betul laki-laki seperti itu. Jadi melihat dari keadaan sekarang tak dapat kita pungkiri. Seperti itulah namanya zaman, dari zaman ke zaman ada namanya zaman penurunan dan ada namanya nanti zamannya di mana insya Allah di situ akan ada namanya peningkatan. Dan saya lihat dari segi lain ada juga di sana dari kalangan pemuda yang mereka bahkan memanfaatkan sendiri media-media tersebut untuk berkarya di sana, seperti mereka menulis kata-kata motivasi, kemudian di sana juga ada yang namanya sharing ilmu seperti itu. Dan alhamdulillah, ya walaupun di balik itu juga banyak mahasiswa atau enggak banyak dari kalangan pemuda yang menghabiskan waktunya dengan sia-sia seperti itu. Oke. Nah, Sultan sekarang kan sudah menjabat sebagai ketua BEM, sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika memimpin sebuah organisasi. Nah, kalau dari sudut pandang Sultan, dari kacamata Sultan, apa sih yang harus dimiliki seorang anak muda sekarang untuk bisa mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin masa depan? Ya, apa sih yang harus disiapkan bagi seorang pemuda untuk tahu akan masa depan? Untuk memimpin masa depan. Memimpin masa depan. Yang pertama, ketakwaan dia kepada Allah adalah pertama. Itu nomor satu ya? Nomor satu, nggak bisa kita pungkiri. Karena di situ dia akan tahu di mana dia harus melangkah dan kemana dia harus berarah seperti itu. Kemudian yang kedua, ilmu ya. Nah, itu. Di sini kata-kata ilmu ini kita tidak pungkiri di sana ada ilmu duniawi dan ada ilmu syariah seperti itu. Yang dua ini nih penting sekali, bahkan urgensinya itu harus beriringan seperti itu. Bahkan banyak mengatakan bahwasanya untuk apa belajar akhirat nanti nggak tahu arahnya kemana ya jadinya ustadz juga ya gitu kan. Seperti ini perkataannya bukannya perkataannya seorang Soekarno seperti itu dulu. Bahkan Soekarno aja tahu yang Pancasila yang nomor pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Mencantumkan bahwasanya yang pertama itu kita pegang itu dulu Tuhanan yang Maha Esa ini kita harus pegang ini erat-erat gitu. Pahami ini. Karena setiap Pancasila ada butir-butirannya seperti itu. Yang harus kita tahu yaitulah pertama ilmunya. Ilmu duniawinya dan dunia syariatnya. Duniawinya ini meliput dari ilmu organisasi kita. Bagaimana kita caranya bermuamalah atau berinteraksi dengan orang lain. Itu sebagian besarnya itu dari ilmu psikologi atau ilmu komunikasi lah seperti itu. Di situ ilmu yang kedua. Yang ketiga ini dari karakternya. Dia harus mempunyai karakter yang amanah. Kemudian kedua kuat terhadap amanah tersebut. Nggak mudah goyang. Terkadang banyak manusia ini ya dia panas-panas di awal-awal aja. Zat. Oh pas baru mulai pengangkatan ada apa? Pakai bajunya keren. Nah itu 2 bulan pertama, 3 bulan hilang bajunya sobek udah. Jadi kita tuh harus ada namanya 2 karakter ini untuk memimpin dunia ini. Yang pertama amin yaitu amanah. Yang kedua qawi yaitu kuat terhadap amanah tersebut seperti itu. Kalau Sultan melihat lingkungan Sultan sekarang seperti yang tadi Sultan sampaikan bahwa anak muda itu harus punya kekuatan iman juga untuk bisa memimpin, kemudian punya ilmu juga begitu. Yang Sultan lihat teman-teman lah minimal di sekitar Sultan sekarang sudah punya itu tidak? Kalau dari teman-teman sekarang nih tentunya kita namanya manusia pasti ada dari sebagian dari sisi sini agak kurang, dari sisi sini agak kurang. Jadi alhamdulillah saya kemarin tuh ketika pengangkatan itu udah mikir-mikirkan masalah ini. Udah dinetralisir juga siapa sih yang mereka tuh hanya panas-panas saja untuk mengambil jabatan gitu. Jadi alhamdulillah kalau dari teman, sebagian teman terkhususnya para ketua divisi yang saya pilih untuk berorganisasi ini, alhamdulillah mereka paham lah tiga-tiga ini mereka mempunyai lah. Walaupun di sisi ini agak kurang, tiga-tiga tapi ada walaupun tidak sesempurna yang kita inginkan seperti itu. Karena sifatnya masih manusiawi juga kita. Oke, berarti memang Sultan juga memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar ya, karena memang
mungkin Sultan juga ketika memimpin harus punya banyak komunikasi Iya, terhadap betul, orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kembali dari sudut pandang Sultan ya, karena Sultan juga bisa mungkin jadi contoh anak-anak muda yang lain ya. Walaupun punya tanggung jawab harus menyelesaikan pendidikan perkuliahan, tapi juga ada tanggung jawab lain yang harus bisa dijalankan. Ya, seperti Mengingat kebutuhan banyak orang, kemudian juga untuk kebutuhan masa depan juga, Iya. gitu ya. Nah, kita tarik lagi soal tadi pertanyaan saya yang di awal, bagaimana Sultan bisa melihat anak-anak muda sekarang pengaruh dari sosial media, begitu ya. Nah, kemudian kalau Sultan punya sudut pandang lain begitu ya soal penggunaan sosial media. Bagaimana seharusnya anak-anak muda sekarang menggunakan sosial media? Kalau anak muda seharusnya sekarang menggunakan media sosial atau media-media yang dapat membantu mereka dalam pekerjaan sih, Ustaz. Ya seperti kita hadis Rasulullah yang pernah kita dengarkan. Sebagaimana yaitu dia bersabda, Muslim yang baik adalah Muslim yang bermanfaat bagi Muslim lainnya. Seperti itu. Jadi adanya media ini ketika munculnya dulu, entah siapa yang menemukan dari media ini, media sosial berbeda-beda dari setiap medianya tentunya. Tentunya dia menginginkan meringankan pekerjaan lain orang lain dan memudahkan komunikasi seperti itu. Dari tujuan pertama dari dibuatnya, munculkannya media ini, tentunya kita harus tahu balik lagi ke tujuan itu. Jadi bagi pemuda sendiri harus tahu mereka itu harus apa sih gitu. Itu pertama tadi memudahkan komunikasi dengan orang lain, kemudian juga ada yang namanya di sananya edukasi, berbagi pendidikan seperti itu. Kemudian tak lupa juga kita sharing-sharing kegiatan pengalaman, karena ilmu dengan pengalaman itu harus dikombinasi. Dan setiap orang pasti punya pengalaman, dan setiap orang juga beda jalan dan beda rumah dan beda tanah yang pernah dia ijak seperti itu. Dari sosial media kita harus pandai-pandai namanya menggunakan atau mengambil faedah dari benda ini atau enggak hal ini. Karena kenapa? Jika tidak seorang pemuda itu tidak memanfaatkan waktunya pada hari ini dan pada hari esok dia akan hancur. Jadi seperti itu. Kita manfaatkanlah namanya media-media yang ada dengan sebisa mungkin. Mungkin dari kita mungkin di sana bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan bisa juga bahkan kita di sana namanya komunikasi antar kita dengan orang lain, sehingga kita tuh punya wawasan yang cukup luas dan juga punya teman yang begitu jauh dan di mana saja seperti itu, San. Oke, baik ya Sultan, menarik pembicaraan kita. Nanti kita akan lanjutkan. Saya juga ingin tahu ya bagaimana Sultan bisa memberikan satu tanggapan terkait dengan banyaknya aksi kenakalan remaja saat ini. Jangan kemana-mana, tetap di program 60 menit. Kami segera kembali. Ya, sahabat keluarga muslim, kita kembali lagi di program 60 menit ya. Masih bersama saya dan masih bersama narasumber kita hari ini ada Sultan, Ketua BEM Stai As-Sunnah Tanjung Morawa Deli Serdang. Baik Sultan, ya kita kan lihat sekarang ini juga banyak sekali aksi kekerasan atau kejahatan yang dilakukan anak-anak remaja. Iya, begitu ya, anak-anak muda yang pastinya. Tentunya ini ada kaitannya bagaimana dengan tema kita saat ini, yaitu anak muda mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin masa depan. Kalau anak mudanya aja udah nakal melakukan aksi kejahatan, kita tahu ya, kita sering mendengar itu ada aksi pembunuhan, kekerasan lain-lainnya, pembegalan, itu dilakukan anak muda. Nah ini Sultan melihat ini seperti apa? Pertama ngelihat dari sebab-sebabnya dulu, sebab-sebab terbesarnya, Ustaz ya. Jadi pemuda ini kan yang mereka nanti naik nih ke bagian-bagian atas, mereka yang jadi pemimpin-pemimpin juga nih pastinya. Karena nggak mungkin kan pemimpin itu diambil dari luar negeri, justru itu pastinya orang Indonesia juga sendiri. Dan bahkan kita mendengar sendiri banyaknya dari kenakalan para pemuda seperti itu sana. Jadi kita lihat sebabnya di mana sih dulu saat gitu. Kalau saya sih waktu saya mengkaji dalam makalah saya sendiri, saya menemukan bahwasanya salah satu sebab terbesar juga itu dari kalangan orang tua juga, San. Yang bagaimana orang tua ini dari kecil yang mereka udah dilepas seperti itu aja di rumah. Mereka sibuk dengan kerja kantorannya, pergi pagi pulang malam, dan anaknya ditemukan udah tidur seperti itu.
Dan seperti itu anaknya ini bukannya kita titik salahkan ke dia semuanya, enggak. Jadi ketika saya melihat dari situ sisi, nampaknya anak ini kurangnya perhatian dari orang tua yang membuat mereka itu mencari perhatian. Jadi mereka itu, saya juga bertanya kepada sebagian, ada bukan teman saya tapi kenalan juga lah, bagaimana mereka, kenapa kok melakukan kenakalan ini, kok bisa jadi seperti ini seperti itu. Mereka katakan ya mencari apa namanya hal-hal baru aja, seperti itu dia pengennya. Ya setidaknya nih saya menangkap mereka itu mencari perhatian seperti itu. Yang mana dulu tuh mereka nggak dapat perhatian dari keluarganya, dan mereka tak dapat namanya pendidikan agama, dan begitu juga ketika di sekolah kurangnya mereka diajarkan dengan berakhlakul karimah seperti itu, yang membuat mereka itu ya melakukan aksi anarkisnya lah, berupa hal-hal yang kita tidak inginkan seperti itu. Dan ini merupakan sebabnya dari mereka tersebut. Jadi inilah salah satu sebab terbesar juga yang membuat mereka melakukan kenakalan tersebut. Jadi pandangan Anas itu kenapa ini ya harus dibenahi lagi. Mulai dari orang tuanya juga untuk membina anak-anaknya, lebih diperhatikan lagi anak-anaknya, jangan terlalu lepas dengan pekerjaannya. Betul lah namanya pekerjaan itu wajib untuk dikerjakan untuk menafkahi anak, tapi jangan lupa perhatian buat seorang anak itu harus ada. Bahkan seorang pemuda pun sebagai kami yang umurnya udah 20-an seperti ini, kami butuh namanya perhatian, walaupun sisinya kami agak cuek-cuek. Kalau enggak dari sisi kami ini tidak didapatkan perhatian dari keluarga, tidak ditanya, tidak kan dia dipedulikan karena nampaknya udah dewasa, udah tumbuh kumis nih, udahlah biar aja lah jalan sama kawannya. Di situ kami juga mengambil inisiatif gitu. Kami mengadu sama kawan-kawan, cerita sama kawan-kawan. Yang terkadang kawannya benar, alhamdulillah mereka memberi solusi yang baik, dan kadang-kadang dapat kawan yang nggak benar gitu kan. Dia ngasih solusi seakan-akan baik, padahal ini buruk gitu itu. Karena kita keadaannya lagi terpuruk gitu. Butuh namanya orang yang menampung keluhan kami seperti itu. Ketika itulah ketika yang menampung tadi orang yang salah, maksudnya kawan-kawan, dan bukan salah juga karena kawan juga terbawa dengan emosional. Kemudian dia memberikan emosional juga tentunya terhadap solusinya. Sepertinya itu yang membuat kita, ayolah kita gerakkan ini, ayolah kita lakukan ini, ayolah. Ya, akhirnya itulah terjadi kenakalan akhirnya. Ya padahal ya dari hal-hal yang seperti itu ada komunikasi lagi kan. Komunikasi lagi antara keluarga sama anak gitu itu. Kalau Sultan sendiri perhatian orang tuanya seperti apa atau dukungan orang tuanya seperti apa? Kalau saya sendiri alhamdulillah yang gimana, karena saya sendiri ngeliat kalau orang tua sibuk, saya sendiri yang harus menghubungi orang tua terus. Setidaknya 3 hari sekali, ya maksimal 5 kali sehari. Karena kalau lewat dari waktu itu, saya sebagai seorang anak nih udah ngerasa kok ada rasa-rasa mau futur kok. Wah, ada apa ini, kok ada masalah, ada berat di dada ini yang harus saya sampaikan ke orang tua seperti itu. Ketika orang tua itu menyampaikan, ya terkadang ya benar, ya terkadang yang ngawur, maksudnya jauh dari yang saya minta gitu, dari solusinya. Tapi ketika saya menyampaikan kepada orang tua, di situ ada kasih sayang dia sampaikan kepada kita, yang membuat solusi ini bukan solusi loh sebenarnya, tapi inilah bentuk kasih sayangnya yang menutupi rasa-rasa sesak yang ada di dada saya situ itu. Jadi ketika saya nelpon orang tua, alhamdulillah terkadang orang tua yang nelpon saya juga gitu. Nak, bagaimana kabarnya? Nak, alhamdulillah mak sehat seperti ini seperti itu. Ketika kita cerita sedikit tentang kuliahan kita, dan dia pun alhamdulillah bahagia seperti itu. Itulah sifat seorang ibu juga, ketika kita sampaikan hal-hal yang bersifat sepele tentang prestasi kita, dia akan bahagia seperti itu kan. Jadi ada komunikasi yang bagus, jadinya juga bagus, alhamdulillah, insyaallah seperti itu. Oke. Baik, Sultan ya, di tengah-tengah masyarakat ada anggapan bahwa untuk anak muda itu ya nggak apa-apa nakal-nakal dulu masa mudanya. Tapi nanti ketika dewasa, sudah punya tanggung jawab, dia sukses dan bisa jadi pemimpin. Nah, Sultan sepakat tidak dengan ungkapan ini, dan tanggapan Sultan seperti apa? Tentunya nggak sepakat sih kalau dibilang masa nakal-nakal pas ketika mudanya gitu. Karena kalau kecil masih SD dulu masih ada nakal-nakalnya, masih dimaklumi karena di situ dia belum namanya balik juga di situ ya kan. Akalnya belum juga berjalan layaknya manusia normal seperti itu. Kadang kita anak kecil ya yang dilakuinnya yaitu hal-hal yang belum tahu aja, bukan karena dia udah tahu ngelakuin lagi, enggak. Kalau kita kecil kita udah tahu, belum tahu, kemudian kita lakukan, pengen cari tahu gitu. Makanya kita maklumi. Kalau pemuda
oh, mereka udah menjalani hidup ini 15 tahun lah, 20 tahun lah. Kalau dia nakal lagi ya nggak wajar aja sih namanya nggak normal seperti itu. Dan tanggapan tadi masyarakat tentang hal ini, saya pendapat ini tanggapan yang salah ya. Bahkan ini yang dapat merusak masa depan seperti itu. Jika masa mudanya nakal, itu terus masa kapan dia perbaikinya gitu. Masa ketika dia jadi orang tua baru memperbaiki gitu. Tentu sulit. Ketika dia nanti misalkan istrinya lah, ketika berumah tangga istrinya meminta dia untuk Mas jangan gini. Kemudian tentunya seorang ayah ketika diminta seperti itu, oh aku selalu ayah kok diperintah, kok diminta gini seperti itu. Dia jiwa seorang ayah itu pasti melekat di dia nggak mau gitu. Jadi masa-masanya ketika lepas dari pemuda gitu, dia memperbaiki diri, itu agak susah, agak sulit. Jadi masa muda inilah masanya dia berkarya, di mana dia itu memperbaiki dirinya, dan bahkan kalau bisa dia memperbaiki orang lain seperti itu, mengajak orang lain untuk berkarya, berinovasi. Karena waktu pemuda ini kalau nggak dia waktu dimanfaatkan dengan hal-hal yang baik, maka hal-hal yang buruk akan mengisi waktunya semuanya, seperti itu. Jadi gak sepakat ya ceritanya ya. Iya. Baik. Nah kemudian bagaimana pandangan Sultan lagi ya terkait dengan situasi sekarang ini, anak-anak muda yang juga seperti kehilangan jati diri, kita lihat banyak ya, karena segala sesuatu tuh pasti lihat yang sebelah dulu nih ngapain, kita baru ngikut-ngikutan gitu ya. Mending kalau yang hal positif, tapi banyak melakukan hal-hal yang mencontoh yang tidak baik gitu ya. Misalnya nih kemarin viral anak muda mukul batang pisang gitu ya. Kemudian viral, nah dicontoh semua gitu. Nah melihat situasi seperti ini, Sultan ada tanggapan? Ada, kalau masalah seperti ini. Karena Ustadz juga tadi udah menanggapi bahwasanya mereka ini kehilangan jati diri saatnya. Hanya mereka tuh mencontoh demi namanya popularitas tadi. Iya. Kita balik dulu ke belakang, Sad. Dari dulu tuh pemuda itu adalah pemuda yang dimana mereka itu, bahkan mereka yang menyebarkan agama ini dulu, Sad. Kita tahu Usamah bin Zaid umur 18 tahun dia udah pergi perang, memimpin perang ke Romawi, Sad. Dan di sini kita akui di sana ada Umar bin Khattab yang umurnya tua, dan di sana juga ada sahabat-sahabat lainnya. Di sini kenapa kok Rasulullah mendahulukan seorang pemuda di sini? Karena pemuda di sini salah satu hikmahnya adalah pemuda di sini akan melanjutkan masa selanjutnya. Dan Umar bin Khattab sudah berumur di situ, Zat. Dan kita lihat dalam keadaan sekarang pemuda malah bertolak belakang kok, malah pemuda yang bikin kerusuhannya, yang malah kaum-kaum yang udah ada tua, yang udah menua, yang mereka yang malah memperbaiki masalah ini. Dan saya lihat sih emang ada namanya masa penurunan, ada namanya masa kenaikan, insya Allah, Sar. Jadi di masa-masa yang sekarang di mana seorang pemuda itu kehilangan jati diri, itu memalukan bagi saya, Sar. Jika dia tahu sejarahnya bagaimana seorang pemuda di kala masa keemasannya, pastilah dia akan mungkin melakukan hal seperti itu. Karena pemuda ini, jika dia berkarya saja, dia mau berkarya tidak mencontoh orang lain atau namanya berinovasi yang baik dan berkreativitas begitu. Insya Allah kalau untuk popularitas sih akan mengikut seperti itu aja. Yang penting dia ada nggak sih kesungguhan untuk berubah gitu. Ada nggak sih dia pengen sesuatu yang baru, yang dia ini akan membuat sesuatu itu maju seperti itu. Jika itu muncul dari dirinya, seperti kita bilang tuh sifatnya itu dinamis, Ustaz, penuh semangat dan ingin berubah dan berkarya terus. Nah, itulah jiwa pemuda. Dan sekarang pemuda itu emang berkarya, cuman menjiplak orang lain dan yang dikarya pun nggak bagus seperti itu. Dan ini salahnya. Mereka emang jiwa pemuda itu searah ada, tapi kita lihat karyanya itu kemana arahnya. Makanya saya sebutkan tadi pemuda itu harus punya namanya ketakwaan kepada Allah dulu, kan. Kemudian ilmunya, ilmu duniawinya dan ilmu syariahnya. Karena dua hal ini nih yang menuntun dia nanti agar tahu apa sih yang mau dikaryakan gitu. Apa sih yang harus aku inovasikan seperti itu, San. Oke. Baik ya, Sultan punya sudut pandang sendiri dengan berbagai macam fenomena keadaan anak remaja saat ini. Tapi saya tanya soal karakter sahabat muslim. Bagaimana kebutuhan karakter seorang pemuda sebagai pemimpin. Nanti setelah jeda di segmen terakhir tetap di program 60 menit.
Ya, sahabat keluarga muslim, kita sudah sampai di segmen terakhir program 60 menit pada kesempatan kali ini. Baik, Sultan ya, tadi ada pertanyaan yang saya gantung sebelum kita jeda ya, terkait dengan karakter. Karakter. Nah, ini menarik kalau kita bahas karakter ya, apalagi pemimpin ini harus punya karakter. Nah, Sultan sendiri menilai ataupun punya anggapan terkait dengan karakter ini seperti apa? Kalau anggapan saya tentang karakter sih tadi, layaknya seorang pemuda itu harus punya pendirian sendiri, harus teguh pendirian, tak boleh namanya goyang ke kanan, goyang ke kiri, atau ngikut arahnya namanya busa yang ada di lautan seperti itu. Karena pasti namanya goyangan ombak tentunya tinggi, tapi dia harus menjadi pohon yang harus berdiri tegak, walaupun ada ombak yang menerpa seperti itu. Dan juga kita telah sebutkan juga tadi itu dia harus amanah itu amanah ini harus penting, namanya amanah. Karena kenapa? Banyakan dari sekarang ketika dia namanya memegang nama tampuk jabatan, disitulah dia mulai memainkan dengan namanya amanah. Tak kita pungkiri di mana mereka dulu ketika mudanya orang yang cerdas, tapi enggak ketika dia tidak mempunyai nama karakternya amanah ini yang kuat terhadap amanah seperti itu. Dia akan mulai bermain dengan namanya amanah nanti. Ketika dia nampak namanya peluang, oh di sini kayaknya bisa dimainkan. Maka disitulah dia mulainya otak-otak yang kita tidak inginkan di situ-situ itu. Kemudian selain amanah juga dia harus kowi, kuat. Dimana ketika ada sesuatu yang menerpa dia tidak goyang. Pastinya dalam kehidupan bermasyarakat kita nih, apalagi sekarang nih dunianya sosial media, yang dimana pasti komentarin itu lebih banyak daripada sukanya seperti itu Karena kenapa? Ya itulah namanya kehidupan. Kita dikomentari sama manusia, kita harus punya pendirian kuat, kowi seperti itu. Dan jika benar komentaran tersebut atau kritikan yang datang, kita perbaiki diri. Karena itu kesempatan kita untuk berubah seperti itu. Karena terkadang kita itu tidak bisa melihat apa yang ada pada diri kita. Tetapi orang lain bisa melihat seperti itu Dari hal yang kita juga tak menganggap bahwasanya komentar itu buruk semua, enggak. Pastinya ada yang namanya komentar membangun terhadap kita, baik dari teman sendiri, keluarga, dan masyarakat lainnya seperti itu. Kemudian juga selain itu dia juga harus namanya konsisten dan istiqomah, karena butuh namanya konsisten dan istiqomah sih. Oke, ini ada satu pertanyaan menarik ya. Apalagi kita tahu sekarang situasi di Indonesia khususnya ini bukan satu hal yang baru terkait dengan korupsi. Ya, ini mungkin menjadi tantangan yang berat untuk menjadi seorang pemimpin ketika dihadapkan dengan kenyataan korupsi. Tadi poin-poin yang Sultan sebutkan ada harus amanah, kemudian beberapa poin lagi yang harus dimiliki atau karakter yang harus dimiliki oleh pemimpin. Nah, bagaimana kira-kira kalau dari sudut pandang Sultan supaya korupsi ini bisa dicegah saat memimpin? Itulah tadi ketika kita sebutkan nama dua karakter besar, kemudian saya pecahkan jadi beberapa poin. Dua karakter ini memang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, itu amanah sama kowi ini. Kenapa? Karena kita ngelihat sekarang, kita tidak pungkilah negara kita ini sekarang banyak korupsinya, ini itunya. Dan selain itu juga laporan tentang penangkapannya cuma sedikit seperti itu. Padahal ininya banyak gitu. Hutang negara semakin banyak aja gitu. Yang kita doakan semoga negara ini semakin baik. Dan semoga Allah memberikan hidayah dan kemudahan lah kepada para pemimpin kita itu seterusnya. Dan lihat dari mana sih kok datangnya korupsi ini gitu. Ya tentunya dari kekurangan atau kejanggalan dari dua karakter ini. Yang setelah saya kaji juga kemarin sama teman-teman yang kita diskusi kok bisa jadi ya hal ini kayak gini. Kan karena pemimpin ini pastinya mereka tuh cerdas ini. Kita tidak pungkiri cerdas, pintar itu, kemudian cerdik bahasa lainnya juga tak pungkiri juga kalau dia tidak mempunyai kondisi yang amanah yang kuat, dia pasti bisa nanti namanya digoda dengan namanya uang seperti itu. Karena ketika namanya kita ditampuk jabatan, namanya uang itu halus datang aja terus gitu. Nampaknya tebal gitu. Dan pastinya nanti ada orang yang ingin memberikan kita mengiming-imingkan ini itu dan jika kita udah megang namanya amanah seperti itu, kita insya Allah ya kalau kita udah megang namanya amanah, insya Allah kita nggak goyang terhadap itu walaupun terpaan uang seperti itu. Karena kalau dua karakter ini bolong, udahlah
itu pasti hancur lagi atas itu San. Jadi saya nampaknya dari kenapa kok adanya korupsi ini itunya ya dari kejanggalan dari dua karakter ini San. Dan Kowi juga seperti itu. Khususnya amanah lah, ketika dia tidak memegang amanah secara benar, pastilah di sana banyaknya kerusakan yang terjadi San. Mulai dari rakyatnya mengeluh kesahkan hal-hal yang tidak kita inginkan, padahal kita udah bekerja semampu mungkin gitu. Dari itulah dari karakter amanah tadi gitu. Oke. Baik ya, kembali lagi ke status Sultan sekarang ini ya sebagai Mahasiswa. Ketua BEM Iya, San. Setia Sunnah. Tentunya ada yang sudah disiapkan untuk menjalani tugasnya. Apa saja sekarang yang mau dikerjakan, kemudian yang mungkin dirancang begitu untuk ke kampus tercinta? Insya Allah kami, alhamdulillah ya saudara, kami bilangnya, kami telah membuat namanya visi misi terkhususnya yang ini menjadi hal-hal yang kami harus pegang. Kemudian apa sih tujuannya dari BEM ini di situ, dan juga kami telah melakukan namanya brainstorming seperti itu, yang namanya program-program selama setahun yang kami akan jalankan. Kami harus temukan di mana titik kejanggalannya nanti jika kami lakukan ini. Jadi ketika program itu jalan, setelah kami lakukan brainstorming ini, ya insya Allah cuma masalah-masalah kecil yang kami hadapi gitu. Karena di brainstorming ini kami melakukan namanya rapat, yang dimana rapat ini mengulas sedetail mungkin bagaimana sih ini program ini akan berjalan seperti itu. Mulai dari program, namanya program kerja, alhamdulillah setiap divisi mempunyai program kerja yang bagus untuk berjalannya visi misi tersebut. Karena setiap program yang kami bikin ini, yang anggota-anggota bikin harus mengkerucut kepada visi misi seperti itu. Dan visi misi saya sendiri itu menjadikan badan eksekutif mahasiswa As-Sunnah yang solid, kemudian edukatif, dinamis, unggul dan islami dalam dan intelektual dalam memberi perubahan yang lebih baik bagi mahasiswa. Ketika saya sebutkan kata-kata dinamis, edukatif, kemudian ada unggul, saya ikat dengan kata-kata Islam di sini San. Untuk apa? Bahwasanya kita ini punya batasan-batasan yang harus kita berdiri di situ, jangan lewat gitu seperti itu San. Disinilah program-program, mulai dari program kami untuk ke masyarakat sekitar kampus untuk melakukan kajian Al-Quran, mengajari anak-anak Al-Quran, belajar Al-Quran seperti itu. Karena rakyat-rakyat sekitar kampus juga membutuhkan dengan namanya taklim Al-Quran seperti itu. Dan juga itu dari luarnya. Kemudian ada juga dari hubungan dengan kampus-kampus lain agar dapatnya kami sharing-sharing ilmu dan bagaimana dalam berorganisasi seperti itu. Karena dengan berorganisasi ini banyak masalah yang kami hadapi, dan juga kadang masalah itu tak bisa kami dapatkan ini di kampus ini sendiri gitu. Jadi dengan sharing dengan kawan-kawan yang di kampus lain, alhamdulillah kami juga dapat namanya solusi seperti itu. Dan juga ada program yang kami itu yang meliputi secara umumnya dari mahasiswa sendiri. Kami menyediakan acara-acara, membuat acara-acara, kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif, yang juga bersifatnya dinamis, yang agar mahasiswa itu mereka ada ilmunya dan juga ada gerakan dari mereka untuk bergerak seperti itu. Karena ilmu tanpa amal juga tak sia-sia seperti itu Ustaz. Seperti itu. Mungkin itu gambaran umumnya dari program-program kerja ini dibangun atas asas apa seperti itu Ustaz. Oke. Ya baik, terima kasih sekali ya Sultan ya, ini luar biasa ya, salah satu contoh figur anak muda sekarang ya, walaupun aktif sebagai mahasiswa begitu, tapi juga punya tanggung jawab lain. Dan tadi yang menarik adalah bagaimana dia bisa menyimpulkan ya beberapa karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemuda untuk bisa menjadi pemimpin yang amanah ya, apalagi bisa menyesuaikan diri dengan keadaan sekarang anak muda yang kita tahu ini sangat meresahkan, yang mungkin salah pergaulan ataupun salah mengambil contoh begitu. Dan untuk menjadi pemimpin tadi yang disebutkan Sultan adalah bagaimana anak muda itu harus memiliki karakter yang baik, kemudian juga amanah ya. Jangan sampai imannya juga lemah ya, karena ini berpengaruh bagaimana nanti dia akan bisa memimpin orang-orang yang ada di sekitarnya, minimal memimpin dirinya sendiri. Terima kasih Sultan ya untuk waktunya pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa
contoh oleh anak muda yang lain juga supaya bisa menjadi pemimpin minimal di lingkungannya sendiri begitu ya Sultan ya. Dan sahabat keluarga muslim, mudah-mudahan bermanfaat untuk tayangan kita kali ini. Dan akhir kata di penghujung kali ini saya mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Insya Allah kita akan bertemu lagi di program 60 menit episode mendatang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.